MK terbaru yang mengizinkan gabungan partai politik yang tidak punya kursi di DPR tetap bisa maju. Kemudian yang artinya PDI Perjuangan yang berhasil meraih 14,1% itu bisa mencalonkan calon gubernurnya sendiri. Golkar di Banten bisa mencalonkan Airin sendiri deh kalau nggak salah tuh. PDI Perjuangan dikepung Kim Plus di Pilkada Jakarta. Saya terus terang agak nggak paham ini sebetulnya seragam TV One atau PDI Perjuangan. Karena merah begini ya. Ini alhamdulillah saya tetap cukup maksudnya. Karena berhasil saya mengurangi berat badan. Tapi begini ya. Kan memang ada 12 partai politik yang kemudian meninggalkan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Yang 12 ini mencalonkan Ridwan Kamil dan Suswono. Lawannya Darmo Parengkun dan Kun. Yang sampai saat ini kita masih belum tahu kepanjangannya. Kun siapa sih? Kasian men, cari dong. Kun siapa lah gitu. Ya udah. Siap. Tapi yang ingin kita bahas hari ini ternyata di ujung-ujung masa jabatan Pak Jokowi, MK dengan ketuanya Pak Soehartoyo kemudian seperti membuka asa bagi Anies Baswedan untuk bisa dicalonkan dan maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Tadinya Anies Baswedan ya sepertinya akan gagal mencalonkan diri sebagai calon gubernur Pilkada Jakarta. Tapi dengan keputusan MK terbaru yang mengizinkan gabungan partai politik yang tidak punya kursi di DPR tetap bisa maju. Kemudian threshold Pilgub 7,5% aja. Yang artinya PDI Perjuangan yang berhasil meraih 14,1% itu bisa mencalonkan calon gubernurnya sendiri. Ini kontestasi berubah total. Golkar di Banten bisa mencalonkan Airin sendiri deh kalau nggak salah tuh. Dan daerah-daerah lain. Ini rame nih, terutama di Jakarta ya kita bahas ya. Kalau kemudian PDI Perjuangan bisa mencalonkan calon gubernurnya sendiri, berarti ada 3 pasang calon. Kalau PDI Perjuangannya mau ya. Tapi saya yakin maulah mencalonkan itu ya. Siapa kira-kira calon ketiga atau pasangan ketiga yang akan didorong oleh PDI Perjuangan? Ini ya, saya bahas sedikit mundur sedikit nih, jangan senang dulu ya. MK sudah memutuskan, salah satu keputusannya adalah pilkada atau pilgub di tingkat yang penduduknya banyak, di atas 6 juta kalau nggak salah, itu bisa mencalonkan sendiri 7,5% thresholdnya. Ternyata MK memutuskan bisa 7,5%, artinya bisa PDI Perjuangan mencalonkan pasangan sendiri. Bukulah kelak buat 12 partai politik yang tadinya ingin meninggalkan PDI Perjuangan dan Anies Baswedan dengan Ridwan Kamil dan Suswono. Aduh, berarti kalau teman-teman saksikan perbincangan sebelumnya yang kita dengar Kaisang bisa masuk Jakarta karena lawan Darmo Parengkun, kegiatannya jadi nggak jadi dan harus tetap Ridwan Kamil karena mungkin saja PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur di Jakarta. Anies Baswedan dan Rano Karno anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Lo yang gitu dong. Gitu sih ini kurang. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Udah lo unya. Nah gitulah. Jadi mungkin ya. Tapi pertanyaan besarnya, akankah PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan? Padahal selama ini PDI Perjuangan itu ciri khasnya adalah mendorong kadernya sendiri. Kadernya ada 2 yang kuat nih di Jakarta. Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Rano Karno yang sangat identik dengan Sidul anak sekolahan. Dul gitu. Siapa namanya? Sarah ya kalau manggil. Dul, kamu tuh lebih milih aku atau Zainab sih? Ya. Dan kalau Bang Rano Karno maju, tentunya andalannya adalah Bang Mandra. Gak mau milih Rano Karno. Sombong amat. Nah, kira-kira gitulah. Nah, ini kontestasi jadi rame nih teman-teman nih. Kalau memang benar PDI Perjuangan bisa mencalonkan calonnya sendiri dan dia mau.
Pertanyaannya, akankah PDI Perjuangan mengajukan A. Anies Baswedan, B. Basuki Cahayapurnama, C. Rado Karno, D. Kok jangan Hensat ya? Kalau Hensat itu terlalu menjurus men. D. Tidak satu di antaranya. Gitulah kira-kira. Kalau memang Anies Baswedan dicalonkan oleh PDI Perjuangan karena keinginan PDI Perjuangan untuk mengalahkan Jokowi atau jagonya Jokowi, maka ini akan menarik. Asa para pendukung Anies Baswedan, asa para pendukung Jakmania yang tadinya kebingungan ya akan memilih Ridwan Kamil atau Darmo Parengkun, sekarang dengan keputusan MK yang terbaru ini bisa melihat jagonya bertarung. Sekarang tinggal Anies Baswedan mau nggak melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akankah PDI Perjuangan mendorong Anies Baswedan sebagai calon gubernurnya atas dasar keinginan untuk mengalahkan Jokowi. Memang belum pasti sampai hari ini, tapi ya 12 partai politik itu nampaknya akan goyah juga bila kemudian keputusan MK ini yang harusnya bisa langsung dilaksanakan kan, karena kan waktu Gibran juga diputuskan langsung dilaksanakan, bisa dilaksanakan ya, harusnya yang ini juga bisa dilaksanakan, yaitu memang membuka asa. Nah, sehingga teorinya Hensat yang dulu ya tidak mendapatkan alasan kenapa Jokowi dan Prabowo bisa mengizinkan Anies Baswedan dibantah langsung oleh MK, bisa. Silakan aja kalau ada partai politik atau gabungan partai politik jumlahnya 7,5% mau mencalonkan Anies Baswedan. Kira-kira kalau kita bahas ya, kemungkinan berapa persen kemungkinan Anies Baswedan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Yang pertama, pada saat 2017 PDI Perjuangan mencalonkan Basuki Cahayapurnama. Kalah Basuki Cahayapurnama dengan tuduhan Anies Baswedan ada dekat-dekatnya dengan politik identitas. Tapi kemudian situasi kali ini memang dengan elektabilitas Anies Baswedan yang tertinggi di antara tokoh-tokoh yang menjadi calon gubernur, bisa jadi kemudian PDI Perjuangan luluh demi kemenangan mengajukan Anies Baswedan di Jakarta. Ini juga nasib bagus ya, nasib baik juga untuk Airin. Kalau nggak salah Golkar juga sudah melewati angka 7,5% tuh di Banten ya. Jadi bisa juga dia mencalonkan sendiri. Nanti tolong dicek ya sebenarnya Airin Bapak. Tapi tentu saja keputusan MK ini mengubah kontestasi politik dan membuat para tokoh politik kali ini berguncing. Ya kira-kira akankah Anies Baswedan kembali ke gelanggang. Tapi apapun itu MK ya memang suka memberikan kejutan-kejutan di ujung-ujung ya saudara-saudara. Hari ini kita tanggal berapa Nun? Tanggal 20 Agustus MK mengeluarkan keputusan yang mengagetkan semua pihak dan bisa juga membuat beberapa pihak bahagia, beberapa pihak kebingungan. Ya, termasuk kita di sini sebetulnya kebingungan karena harus ubah topik tiba-tiba. Jadi topiknya bukan ini. Terus MK keluar, jadilah kita topiknya ini. Nah nanti kita lihat saja, akankah Anies Baswedan yang masih ada di sini kemudian beralih dan maju sebagai capres menjadi cagup lagi untuk 5 tahun. Dan tentu saja ini akan menggoncang dunia perpolitikan tahun 2029. Nah ini kira-kira nih, akankah KPU mengubah peraturannya seperti KPU mengubah peraturan demi pencalonan Mas Gibran? Ya kita akan saksikan nanti. Yang jelas warga Jakarta yang sebagian memang memilih Anies Baswedan bisa berharaplah ada partai politik yang bisa mendorong Anies Baswedan maju ke dalam perhelatan pilkada atau pilgub Jakarta. Kita tunggu ya bagaimana nantinya. Yang jelas tonton terus nih Satgas Kritik yang topiknya bisa berubah-ubah tiba-tiba.
Yang penting menyenangkan teman-teman semua penonton setia Satgas Kritik. Saya Henry Satrio, setiap Senin sampai Jumat jam 7 atau jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat ya. Indonesia Barat ya. Nah, jadi saksikan terus di YouTube-nya TV One News. Pasti saat kita taping ini Mas Anies dan pendukungnya lagi tepuk tangan. Buat kita semua di sini, kita netral lah, tidak mendukung siapa-siapa ya. Karena memang kita ini adalah kita sudah mentasbihkan dan mewakafkan diri kita semua untuk rakyat demi Indonesia yang lebih sejahtera, demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.